Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Muhammad Irsyad dengan NIM T2018 1077, perwakilan kelompok 6 pada mata kuliah Fikih Kontemporer yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Mundir MPD. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi jual beli online. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 yaitu saya sendiri Alfa Muhammad Irsyad, kemudian ada Dite Siska Nurdiana dengan NIM T2018 1076, ada Huriyatul Musyarrafah dengan NIM T2018 1075, dan ada Nila Hisolusannya dengan NIM T2018 1074. Bisa dilihat di layar tentang peta konsep dari materi jual beli online, yaitu ada definisi jual beli online, ada bentuk perlindungan hukum perdata terhadap konsumen jual beli online, tata cara jual beli online, maslahah dan mafsadah jual beli online, serta hukum jual beli online dalam perspektif Islam. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini hingga akhir. Baik, kita langsung masuk pada sub materi yang pertama, yaitu definisi jual beli online. Secara terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak-pihak yang menyerahkan atau menjualkan barangnya, dengan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Sedangkan definisi online adalah istilah saat kita terhubung dengan interconnecting network atau internet, atau kita biasa menyebutnya dengan dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial, email, dan berbagai jenis akun lainnya yang kita gunakan melalui telepon maupun yang lainnya. Ahmad Farah Hasan mendefinisikan jual beli online ialah sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, di sini menggunakan internet, baik berupa barang maupun berupa jasa. Sedangkan menurut Purnomo, jual beli online ialah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Sedangkan menurut Alimin, ia mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan tadi, maka penulis menyimpulkan bahwa jual beli via online atau jual beli online ialah jual beli yang terjadi melalui media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Tentunya dengan menentukan ciri-ciri barang, jenis barang, dan untuk harganya dibayar terlebih dahulu, baru kemudian barangnya dikirimkan. Mungkin itu dari saya. Sub yang lain akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dite Siska Nurdiana, NIM T2018 1076. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang sebelumnya, yaitu tentang bentuk perlindungan hukum perdata. Yang pertama yaitu bentuk perlindungan rahasia dagang. Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan rahasia dagang, yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Yang kedua yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang dari aspek perdata. Dalam sistem hukum perdata di Indonesia dapat dikatakan hak kekayaan intelektual atau HAKI sebagai hak kebendaan.
yang merupakan hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil karya otak atau hasil kerja rasio otak manusia yang menalar, dan hasil kerjanya itu merupakan benda imaterial atau benda tidak berwujud. Hal ini terdapat dalam pasal 499 KUH Perdata tentang benda yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori benda berwujud dan benda tidak berwujud. Yang ketiga yaitu bentuk perlindungan hukum di dalam perjanjian. Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik. Biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak penjual yang isinya berisi tentang aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh pembeli, tetapi isinya tidak memberatkan si pembeli tersebut. Aturan dan kondisi itu juga dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, antara si penjual dan juga si pembeli. Yang keempat yaitu bentuk perlindungan hukum di luar perjanjian. Hak atas kekayaan intelektual perlindungan hukum untuk si penjual juga menyangkut tentang hak atas kekayaan intelektual atas nama domain yang dimilikinya, seperti yang terdapat dalam pasal 23 Undang-Undang ITE. Informasi elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan tentang hak atas kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan informasi elektronik memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancangnya. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dapat dilindungi dengan undang-undang hak atas kekayaan intelektual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiatul Musyarrofah, NIM T 2018-1075. Di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu tata cara jual beli online. Tata cara jual beli online di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu penjual atau pembeli haruslah sopan. Kemudian yang kedua, jalur komunikasi harus lancar agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. Kemudian yang ketiga, gunakan pihak ketiga untuk menjamin keamanan barang dagangan dan uang pembayaran agar tidak terjadi penipuan. Selanjutnya, tata cara khusus penjual. Yang pertama, barang yang dijual haruslah milik sendiri, jangan sampai milik orang lain. Karena kalau milik orang lain dan kita tidak memiliki izin, tidak mendapat izin dari orang yang memiliki barang, maka itu akan menjadi masalah buat kita. Selanjutnya, yang kedua yaitu berilah keterangan yang benar-benar jelas agar pembeli tidak terlalu banyak menanya. Selanjutnya, tetapkan harga dan statusnya. Dengan menetapkan harga dan statusnya, pembeli juga pasti banyak yang melirik barang kita karena harga yang sudah ditetapkan dan statusnya sudah jelas. Selanjutnya yaitu selalu gunakan pihak ketiga untuk memperamahan lapak jualan kita. Pihak ketiga di sini yang dimaksud ialah rekening bersama. Nah, pihak ini merupakan pihak yang cocok untuk melakukan transaksi jual beli online apabila kita tidak melakukan jual beli online secara COD. Fungsinya ialah untuk meminimalisir penipuan dari penjual dengan pembeli. Selanjutnya yaitu tata cara untuk pembeli. Yang pertama, carilah barang yang benar-benar bagus dan harganya tidak overpriced. Yang kedua, gunakan alat komunikasi yang mudah dan nyaman. Dengan menggunakan alat komunikasi yang mudah dan nyaman, kita tidak akan mengalami kesulitan dan kesalahan komunikasi bisa diminimalisirkan. Yang ketiga yaitu gunakan jasa rekening bersama. Jasa rekening bersama ini sangat dibutuhkan, apalagi jika kita tidak melakukan sistem COD, sehingga ini akan meminimalisir terjadinya penipuan. Selanjutnya yaitu tanyakan kepada penjual segala kelengkapan barang. Apabila kelengkapan barang dirasa memang sudah sesuai, maka
kalian bisa melakukan proses jual beli online tersebut. Nah, melihat dari penjelasan yang sudah saya sampaikan barusan, maka jual beli online ini merupakan hal yang dapat diperkenankan sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi, mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi model penjualan seperti ini. Namun, yang perlu diingat baik-baik oleh penjual maupun pembeli adalah prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan, baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilai Sulusania, NIM T 2018-1074. Di sini saya akan menjelaskan tentang maslahat dan mafsadah dalam jual beli online. Membicarakan tentang maslahat ada kaitannya dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Secara etimologi berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan yang digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seorang menjadi lebih baik. Secara umum atau lebih detailnya, maslahat ini mempunyai beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya yaitu yang pertama, Imam Al-Ghazali mengatakan maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan. Yang kedua, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa maslahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syarak. Yang ketiga, Jalaluddin Abdurrahman memberikan definisi maslahat ialah memelihara hukum syarak terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. Mengenai pengertian dari mafsadah ialah perbuatan kemudaratan yang membawa kepada kerusakan dan kehilangan manfaatnya. Perkara yang membahayakan manusia secara perorangan atau berkelompok. Ada beberapa pendapat dari para ahli. Pendapat pertama dari Abdul As-Salam mengatakan mafsadah ialah sebuah duka cita serta sebab-sebabnya, kesakitan serta sebabnya. Yang kedua, Imam Al-Ladin berpendapat mafsadah merupakan ungkapan kesakitan ataupun jalan wasilah yang membawa hasilnya kesakitan tersebut. Yang ketiga, Ibnu Asyur berpendapat sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan atau kemudaratan yang bersifat terus-menerus kebiasaan terjadi atas mayoritas manusia atau individu. Dari definisi maslahah dan mafsadah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa maslahah dan mafsadah yang akan muncul dalam praktek transaksi jual beli. Dalam aspek maslahat, contohnya belanja menjadi lebih praktis. Yang kedua, bisa membandingkan harga dengan mudah dari satu online shop ke online shop yang lain. Yang selanjutnya, hemat tenaga, waktu, tidak perlu berjalan dari satu toko ke toko lain untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Lalu bisa mendapatkan barang dari luar kota atau bahkan dari luar negeri. Membantu perekonomian pedagang kecil. Lalu yang selanjutnya dari aspek mafsadah. Yang pertama, kualitas barang tidak sesuai dengan gambar. Yang kedua, barang yang diterima cacat atau rusak ketika dalam pengiriman. Yang ketiga, tidak bisa membedakan barang asli atau barang abal-abal. Yang disebut barang abal-abal atau yang disebut barang tiruan. Kemudian sering terjadi penipuan setelah uang ditransfer, barang tidak diterima. Rentan aksi pembobolan rekening jika pembayaran dilakukan melalui internet. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, kita
lanjutkan pada pembahasan sub materi yang terakhir, yaitu hukum jual beli online dalam perspektif Islam. Berangkat dari manhaj dan kaidah fiqhiyah, maka hasil istinbat dalam jual beli online dihukumi boleh, karena terdapat dalil Al-Quran bahwa dalam Islam jual beli itu diperbolehkan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka, karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan lebih mudah. Namun dapat juga dihukumi haram apabila barang atau jasa yang menjadi objek transaksi ialah barang yang diharamkan. Contohnya narkoba, video porno, online seks, dan situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinahan dan kemaksiatan. Melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan, sebagaimana firman Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum asal dari jual beli online adalah mubah atau boleh, dan dapat dihukumi haram apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang telah kami sebutkan tadi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.